sekali karena acara kita telah dimulai dengan Bung Samosir, hebat ini ya, lanjutkan dengan khotbah dan nanti setelah khotbah oleh Guru Tom. Konflik kita semua ini. Kebetulan kami ada dua pendeta di sini, tetapi pada saat ini kami minta off dulu, dan yang jadi pengkhotbah pada saat ini adalah seorang warga Pangpahan dari tengah-tengah kita. Ya, saya lihat anak-anak mereka, anak-anak kita pada waktu menyanyi di gereja, kawan kita ini selalu berusaha untuk memberikan komentar-komentar yang baik. Tentu paling sedikit ada talenta untuk berkhotbah, saya pikir begitulah. Jadi kita berpikir ya, kita serahkan kali ini kepada adik kita di sini, namanya adalah Ingan Pangpahan, untuk memberikan wejangan kepada kita. Saya lihat sama-sama yang lalu, wah sebenarnya tuh waring jas dibuang. Jadi semangat kau banding bahwa majolo, ya. Jadi kita bersyukur karena Ingan akan memberikan wejangan bagi kita, dan kiranya ini dapat menjadi pendorong bagi kita ini. Tidak hanya pendeta yang bisa berbicara, semua kita. Tuhan gunakan kita semua untuk membaik kabar selamanya kepada orang lain. Jadi mudah-mudahan dapat menjadi contoh yang baik bagi kita yang tidak pendeta, supaya mau bekerja untuk membaikkan iman kita kepada orang lain. Oke, baik. Terkadang saya berpikir bagaimana emang saya bisa bicara di sini. Jadi saya akan berikan dulu pasien yang nama saya, bukan saya. Memang banyak saya sudah berbicara di hampir seluruh gereja Kristen, sampai mereka berpikir saya ini dari mana hebatnya. Tapi puji Tuhan, yang pertama ini formal sekali pertemuan tak tahu kata itu. Saya berpikir waktu abang saya call saya, apa yang saya bicarakan pada saat sekarang ini yang pantas untuk kita semua. Kadang manusia ini suka melihat yang di luar perhitungannya. Bukan saya bilang sangat agak hebat, tapi memang begitu. Kadang perjalanan hidup dapat merubah manusia. Ada dua manusia yang saya anggap banyak mempengaruhi kehidupan saya dimanapun saya berada. Pada waktu saya mau berangkat ke Bandung, ya, waktu saya berangkat ke sekolah kita yang di Bandung, ada abang kami nomor 3 yang paling menyusahkan kami. Abang Berlin tahu itu, dan kita semua tahu abang kami nomor 3 ini. Dia sudah jalan ke Manado, dia sudah jalan ke UNED, dia sudah jalan ke Jakarta, dia hampir seluruh Indonesia jalan. Sesudah bapak saya bilang ini itu, dia panggil saya. Adik, katanya, aku mau ngomong sama kamu. Saya pikir, apa sih ngomongin ini, manusia nggak bisa dipercaya ini, saya pikir. Tapi ada kata-kata ini, kalau kau berangkat ke Bandung, jangan kau berteman hanya orang sana saja. Ingat, kau nggak ganteng, kau nggak kaya bapak kita, kau nggak punya kelebihan hanya main bola, dan jurusanmu bukan di sini. Saya pikir, aku serius ini kan, bukan main-main. Oh iya bang, saya bilang, kau belum pernah ke sana, kau akan hadapi yang saya bilang ini. Saya mau kau berhasil. Saya tidak jadi deh, tapi kau saya mau berhasil. Pada waktu saya sampai di Bandung, saya pikir begini, memang apa yang dikatakan abang saya itu, yang sudah lebih banyak pengalaman, yang sudah banyak menyusahkan keluarga besar Pangpahan, kenyataan. Saya baru sampai di dunia itu, saya lihat orang-orang
baju saya Bang Hasan tahu hanya hijau, kaos lagi, celana pendek lagi, gak ada apa. Tapi saya pikir-pikir, waktu marching ini, waktu acara malam minggu, waktu acara apa semua benar orang siapa.